Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya wa suhada'is salihin wa ila hadratin jami' masyayikh ma'had Lirboyo Kediri wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususun mu'allifat al-kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian sampai pada waqad qala Abu Tamam At-Ta'i. Pengajian yang lalu terputus karena gangguan sinyal. Ada sedikit diingat kembali. Pada pengajian yang lalu kita sampai pada pembahasan sebab seseorang memberikan sesuatu, yang keenam ya. Sebab keenam yaitu seseorang memberikan sesuatu itu tujuannya adalah menolak serangan musuh. Saya bacakan sekilas. Wasababu as-sadisu, sebab yang keenam, ayat fa'abihi satwata a'daihi. Jadi seseorang itu menolak serangan musuh dengan memberi. Wa yastankifu bihi nafaro khusomaihi, dan seseorang itu dengan memberi seseorang dapat mencegah musuh itu lari. Liyasiru lahu ba'dal khusumati a'wanan wa ba'dal adawati ikhwanan. Tujuannya dengan pemberian itu musuh bisa menjadi teman setelah permusuhan dan konflik itu selesai. Itu imma lisyanati ardin wa imma lihirasati masjidin. Ada kalanya karena untuk menjaga kehormatan, dan ada kalanya untuk menjaga keagungan. Jadi tipologi pemberian yang keenam, seseorang memberi sesuatu tujuannya adalah agar musuh itu tidak menyerang dan musuh itu menjadi teman setelah konflik dan permusuhan itu selesai. Ya, demi menjaga kehormatan, keagungan, dan menjaga persatuan antar manusia. Waqad qala, dan sungguh berkata Abu Tamam At-Ta'i dalam bentuk syair, walam yajtami' syarqun wa gharbun liqasidi walal mazdu fi kaffi mri'in wa darahim. Walam yajtami',
dan tidak menjadi kumpul, syarqun, syarqun timur, dunia timur, wa gharbun dan dunia barat, atau tanah yang ada di timur dan tanah yang ada di barat. Liqasidin, bagi orang yang memiliki tujuan. Walal mazdu, dan tidak kumpul keagungan, fi kafimriin, di dalam telapak tangannya seseorang, waddarahimu, dan dirham. Artinya dunia sebelah timur dan dunia sebelah barat itu tidak bisa dikumpulkan bagi seseorang yang punya tujuan, dan juga tidak bisa dikumpulkan antara keagungan dan dirham. Dirham itu uang dalam genggaman telapak tangan seseorang. Ya, jadi ternyata syarq wal gharb ini artinya dunia itu terbagi menjadi dua, itu sudah lama ya. Jadi ini juga Imam Mawardi yang lahir yang hidup 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali, abad keempat. Berarti kalau sampai sekarang berarti sudah 1044 ya, 40 tahun yang lalu gitu. Itu sudah terminologi dunia timur dan dunia barat itu sudah ada. Kalau menurut Muhammad Abid Al-Jabiri, itu seorang pemikir Maroko, beliau juga membagi dunia Islam itu, ada dunia Islam bagian barat ya seperti Andalus dulu itu ya, dan ada dunia bagian timur seperti halnya Mesir gitu. Kalau dunia barat Islam itu Andalus, Maroko, itu barat. Tapi kalau dunia timur tuh Mesir, lalu kemudian Sudan, Yaman tuh. Nah, ini seorang itu tidak bisa mengumpulkan dua dunia yang timur dan barat. Sebagaimana seorang itu tidak bisa mengumpulkan, katanya, di telapak tangannya itu kemuliaan dan dirham, yaitu uang. Nah, walam aro, dan aku tidak tahu, kal ma'rufi, seperti kebaikan, tud'a, yang dinamai atau yang dinamai atau diajak atau disebut, hukukuhu, hak-haknya ma'ruf. Tidak tahu apa magharima, terhadap hutang-hutang, fil aqwami, di dalam kaum-kaum, wahia, yaitu hukuk, maghanimu, jarahan perang. Ya kan? Jadi ma'ruf itu sesuatu yang baik, dan kebaikannya itu dikenal gitu. Jadi perbedaannya antara terminologi ma'ruf dengan terminologi misalkan hasan, lalu kemudian nah itu kalau ma'ruf itu kebaikan yang populer gitu, kebaikan yang dikenal gitu. Nah, makanya amar ma'ruf itu nahi mungkar ya, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, itu kebaikan yang
populer. Setiap manusia itu sebenarnya tahu gitu. Misalkan tolong menolong, itu semua orang tahu bahwa tolong menolong itu baik. Persatuan dan kesatuan, itu ma'ruf, sesuatu yang baik, yang semua orang tahu, gitu. Nah, kebaikan yang hak-haknya itu hak-haknya itu penuh bukan kebaikan yang berupa hak-hak yang harus dipenuhi, ya kan. Saya tidak tahu, katanya, itu sebagai hutang, gitu. Sebagai hutang di satu kaum di mana hak-hak kebaikan itu maghanim, itu adalah jarahan perang. Artinya bahwa seorang yang sebagaimana dijelaskan di depan itu, orang yang baik gitu ya, orang yang baik itu kan memberikan sesuatu kepada musuhnya agar musuhnya itu tidak lari, tetap saja di rumahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, agar supaya mereka itu setelah selesai konflik ya menjadi teman, gitu. Nah, sesuatu yang baik itu ya bukanlah hutang, gitu. Hutang yang harus dibayar. Hak-hak itu bukanlah seperti jarahan perang. Gitu. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, sebagai ijtihadnya sahabat Umar itu ketika peperangan berkecamuk antara umat Islam dengan lawannya, lalu kemudian umat Islam menang, itu sahabat Umar punya ijtihad agar harta yang telah dikalahkan itu jangan dijarah, gitu. Jangan sebagai ghanimah, sebagai jarahan. Dikembalikan harta, properti, tanah, rumah, dan semua yang dimiliki oleh musuhnya itu dikembalikan, tidak dijarah, gitu. Nah, itu adalah al-ma'ruf, sesuatu yang baik, gitu. Nah, tidak perlu diposisikan sebagai hutang, gitu. Jadi artinya hutang itu sebagai sandra, gitu. Kamu kalah, kalian kalah, maka kalian harus saya rampas hartanya. Tidak begitu mindsetnya, gitu. Dan itu tidak baik, gitu. Nah, justru ba'dal khusumah itu wa ba'dal adawah, setelah selesai permusuhan, setelah selesai clash of civilization-nya itu, maka yang tadinya menjadi musuh itu harus diposisikan sebagai a'wan dan ikhwan, sebagai supporting dan ya pendukung dan sebagai teman, gitu. Jadi tidak boleh permusuhan itu berkepanjangan, gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan, man 'azzamat man 'uddimat marafiquhu a'damahu marafiquhu. Man, barang siapa, 'uddimat, itu diagungkan atau dibesarkan, marafiquhu, kemanfaatannya man terhadap orang lain, itu
gitu. Hu-nya itu terhadap orang lain. A'domahu, maka membesarkan atau memperbanyak terhadap man marafiquhu, sahabat-sahabat teman-temannya man, ya kan? Jadi barang siapa yang kemanfaatan kepada orang lain itu besar, barang siapa yang memiliki kemanfaatan, bermanfaat gitu ya, barang siapa yang bermanfaat kepada orang lain itu besar kemanfaatannya. Jadi banyak orang yang ditolong, banyak orang yang dilindungi, banyak orang yang dia pasang badan untuknya gitu, memperjuangkan haknya. Jadi kemanfaatan terhadap orang lainnya itu besar gitu. Maka orang itu akan memiliki banyak teman gitu. Orang itu akan besar juga jaringan pertemanannya gitu. Ya sebagaimana kalau contoh konkret dalam dunia modern itu kan seperti Gus Dur. Gus Dur itu man uddimat marafiquhu a'damahu marafiquhu. Jadi kemanfaatan Gus Dur ya bagi orang lain, baik bagi kalangan Nahdien, bagi kalangan Muslim, bagi kalangan non-Muslim, bahkan kalangan dunia, itu sangat besar kemanfaatannya. Banyak menolong, pikiran-pikirannya juga mencerahkan gitu. Jadi posisi Gus Dur ini seseorang yang memiliki kemanfaatan yang sangat besar dan dirasakan oleh banyak orang, ya maka a'dhamahu marafiquhu, maka Gus Dur itu memiliki banyak teman, memiliki banyak sahabat, lintas ormas, lintas agama, lintas antar umat manusia, memiliki jaringan yang sangat luas gitu. Jadi kalau orang yang ingin memiliki teman banyak, jaringannya luas, ya posisikan diri sebagai orang yang memiliki kemanfaatan bagi orang lain yang sangat besar, memiliki kemanfaatan yang sangat besar bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah itu kenapa memiliki sangat banyak sahabat. Jadi seluruh orang yang dekat ataupun kurang dekat, agak dekat, jauh, yang masuk Islam itu dinamakan dengan sahabat gitu. Jadi memiliki banyak sahabat karena Rasulullah adalah sosok yang manusia yang memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi orang lain, dan orang-orang itu sangat merasakan sekali kemanfaatan dari Rasulullah itu, sehingga memiliki banyak sahabat, banyak penggemar, dan dengan kepribadiannya itu akhirnya banyak juga orang yang tadinya memusuhi menjadi menjadi sahabatnya gitu. Sebagaimana Umar itu kan orang yang sangat memusuhi, tapi pada akhirnya menjadi sahabat yang paling setia di antara sahabat Abu Bakar, Ali, Utsman gitu ya. Wassababu, sabab as-sabi'u yang ke-7, as-sabi'u yang ke-7, tadi yang ke-6 as-sadis. Jadi pemberian tipologi yang ke-6, sebab yang ke-6, ayyarubba, seseorang atau man itu menambahi
bihi dengan al-badlu, dengan pemberian, salifa soni'atin, terhadap mendahulukan pekerjaan, ya kan, aulaha, yang man itu berbuat baik, ha terhadap soni'ah, wa yaro'a dan yaro'i, yuro'i, dan man itu menjaga, gitu. Bihi dengan al-badlu, qadima ni'matin, terhadap mendahulukan nikmat, asdaha, yang man itu mendatangkan ha terhadap nikmat, li'alla yunsa, supaya tidak dilalaikan, tidak dilupakan. Yunsi, tapi ini mabni majhul, jadi yunsa. Li'alla yunsa, supaya tidak dilalaikan, ma sesuatu, aulaha, yang man itu berbuat baik, au yudo'u, atau disia-siakan, ma sesuatu, asdahu, yang man itu mendatangkan terhadap ma, yang man, seseorang itu mendatangkan terhadap sesuatu itu, ya kan. Fa inna maqtu'al birri, maka sesungguhnya kebaikan yang terputus, atau terputusnya kebaikan, fa inna maqtu'al birri do'i'un, itu sia-sia. Wa muhmalul ihsani, sedangkan tidak mementingkan, muhmal, tidak mementingkan atau meninggalkan kebaikan, bolun, itu tersasar, menyesatkan, itu. Ya kan, jadi dengan pemberian itu, ini maksudnya dengan pemberian seseorang itu akhirnya menambah salifa soni'a, jadi memprioritaskan pekerjaannya, jadi semakin ditambah prioritas pekerjaannya itu yang sudah dilakukannya. Jadi maksudnya gini, ini ibaratnya dalam dunia kerja, Sonia, dalam dunia kerja itu kalau seseorang itu mendapatkan bonus, gitu ya, mendapatkan pemberian lebih, maka kerjanya itu semakin bersemangat, gitu, menambah stamina kerja, menambah prioritas terhadap kerjanya, gitu. Artinya memprioritaskan pekerjaannya, lebih giat lagi bekerja, karena dengan al-badlu, dengan memberi, dengan diberi lah ya, dengan diberi, misalkan bonus, atau kalau dalam konteks Indonesia itu kan ada THR, lalu ada gaji ke-13, gitu. Misalkan ada lembur, ada upah lembur dan lain-lain, itu kan pemberian yang semacam itu bisa menjadi sebab, itu kan, seseorang itu semakin bertambah dalam memprioritaskan pekerjaannya, gitu kan. Nah,
Dan itu sesuatu yang baik gitu ya. Artinya memberi bonus, memberi apa, itu kan sesuatu yang baik karena memberikan seseorang itu memberikannya pun itu agar kebaikannya itu terjaga, tidak dilupakan, tidak disia-siakan gitu, yang sudah dilakukannya itu. Wasamtu dan saya, waqad qala dan berkata, sungguh berkata asyairu penyair, wasamtu amron bil birri tuma atrohtuhu wa min afdolil asyai rabbus sona'i. Wasamtu dan saya menandai, ya kan, amron terhadap sesuatu, amron terhadap sesuatu ya. Bil birri dengan kebaikan, tsumma atrohtuhu kemudian saya membuang hu terhadap amron, wa min afdolil asyai sebagian dari keutamaan sesuatu, rabbus sona'i adalah orang yang memiliki pekerjaan yang baik, ya kan. Ya kan? Jadi saya katanya membuang, saya menciri sesuatu dengan kebaikan, lalu kemudian saya itu membuang sesuatu itu. Artinya ini kan berarti sesuatu yang sudah baik tapi dibuang. Nah itu itu kan menyia-nyiakan. Wa min afdalil asyai rabbus sona'i, dan sebagian dari keutamaan sesuatu adalah orang yang memiliki pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan yang baik itu tidak sia-sia, ya kan, dan tidak boleh disia-siakan. Itu seseorang memberikan pekerjaannya yang terbaik, ya kan, agar seseorang itu tidak dilupakan pekerjaannya, ya maka diapresiasi dengan diberi sesuatu, yaitu misalkan bonus atau upah yang lebih gitu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan seseorang gitu. Jadi kalau seseorang yang misalkan memiliki etos kerja yang baik gitu ya, ada seseorang yang memiliki prioritas terhadap pekerjaannya gitu. Nah itu jangan disia-siakan dan jangan dilupakan gitu. Dengan cara apa kita tidak melupakannya, tidak nyuekin, itu dengan cara ya al-badlu itu tadi, dengan memberi gitu, dengan memberi bonus ataupun upah yang lebih gitu. Jadi kita, nah kalau seseorang yang sudah baik gitu ya dalam bekerja, tapi tidak diapresiasi dengan memberikan upah lebih misalkan, itu sama saja menyia-nyiakan kebaikan gitu. Qala berkata Muhammad bin Dawud al-Asbihani, Muhammad bin Dawud al-Asbihani, bada'tu bina'ma aujabat li hurmatan alaika fa'ud bil fadli fal'audu ahmadu. Syair lagi, bada'tu saya memulai, bina'ma dengan
nikmat-nikmat. Ini jamak ya, dengan nikmat-nikmat. Aujabat yang mewajibkan, nakma itu li terhadapku, hormatan terhadap apa? Menghormati, alaika atas kamu. Jadi saya memulai ya kan dengan nikmat-nikmat yang saya miliki itu untuk apa ya, nikmat-nikmat yang saya miliki itu yang tentu saja dianugerahkan anugerah dari Allah, itu mewajibkan kepadaku hormatan untuk menghormati alaika atas kamu. Fa'ud, kemudian kembalilah kamu bil fadli dengan keutamaan yang lain. Fal'audu, adapun kembali dengan keutamaan yang lain itu ahmadu, itu lebih dipuji. Ya kan? Ya artinya ya kita menghormati teman, menghormati orang lain, ya kan. Setelah itu ya kita dituntut untuk terus berbuat yang baik, berbuat apa ya, al-fadlu, keutamaan itu apa ya, melakukan atau mengejawantahkan nilai-nilai luhur gitu. Jadi setelah kita melakukan kebaikan, mengejawantahkan nilai-nilai luhur, ya maka kita kembali lagi untuk melakukannya lagi, dan itulah yang ahmad, lebih terpuji. Jadi fa'ud bil fadli fal'audu ahmadu. Jadi nilai-nilai luhur itu harus senantiasa kita ulang-ulang gitu. Senantiasa kita lakukan terus-menerus secara berulang-ulang, sehingga akan menjadi apa? Karakter, habit, kebiasaan yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu. Fal'audu ahmadu itu makanya mengulang-ulang, kembali lagi melakukan keutamaan, kembali lagi melakukan keutamaan terus secara terus-menerus, itu ahmadu, itu lebih dipuji. Itu. Ya artinya dalam konteks ini jadi kita jangan memutus kebaikan. Gitu. Jangan menyia-nyiakan perbuatan baik, karena itu menyesatkan dan sia-sia. Nah kalau ada orang yang salifah soni'ah gitu, memprioritaskan bekerja, stamina etos kerjanya tinggi, ya maka jangan disia-siakan. Caranya dengan memberi, dengan mengapresiasi, katakan bahasa sekarang kan ada bonus, ada upah lembur, ada yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Wasababu, sabab as-saminu yang ke-8. Jadi memberi, ada sebab memberi yang ke-8 ini. Al-mahabbatu adalah cinta. Jadi orang memberi itu karena cinta gitu. Faktornya. Yu'athiru, yang man itu mengutamakan, biha dengan mahabbah, al-mahbuba terhadap kekasih, terhadap orang yang dicintainya, ala malihi atas hartanya man. Ya kan? Jadi penyebab orang memberi itu karena cinta. Jadi seseorang akan mengutamakan memberikan hartanya kepada kekasihnya, al-mahbub. Itu. Fala yadinna, maka man itu, seseorang itu tidak pelit
sungguh tidak pelit katanya, alaihi atas al-mahbub, bimarhubin dengan sesuatu yang dicintai. Ya kan? Jadi seseorang itu tidak akan pelit terhadap kekasihnya, bimarhubin dengan sesuatu yang dicintai. Artinya kalau dia misalkan punya sepeda motor yang dia cintai, betul-betul dicintai, marhub, sesuatu yang dicintai itu berupa motor. Nah, misalkan al-mahbubnya, kekasihnya itu ingin memintanya, maka dia akan kasih motor itu. Dia punya laptop, kekasihnya ingin meminta laptop itu, akan dikasih laptop itu. Nah, jadi tidak ada pelit sama sekali, tidak perhitungan sama sekali orang yang jatuh cinta di hadapan kekasihnya. Gitu. Apapun yang dia minta selagi dia punya, meskipun sesuatu yang diminta itu sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh dirinya, maka akan dikasihkan kepada kekasihnya. Gitu. Wala yanfasu, dan man itu tidak dengki. Wala yanfisu, dan tidak dengki man itu alaihi atas mahbub, bimatlubin, dengan sesuatu yang dicari. Ya, jadi ya cinta itu akan mengindahkan pandangan seseorang, matanya, hatinya, melihat kekasihnya itu selalu indah. Tidak ada rasa dengki selama kepada kekasihnya. Dengki dengan sesuatu yang dicari, ya kan? Misalkan kekasihnya itu memiliki sesuatu yang dicarinya, dicari oleh orang yang mencintainya itu, tetap dia tidak akan bersaing dengan kekasihnya, dia tidak akan iri ketika kekasihnya itu meraih sesuatu yang dia ingin raih. Itu. Kenapa demikian? Lilladzati, karena kenikmatan, kelezatan, allati hiya, ya allati yang hiya, yaitu alladzat indahu, di sisi man, ahdho, itu lebih utama, wa ila nafsihi, dan kepada dirinya man, ashha, itu lebih menggairahkan atau lebih disenangi, ya kan? Jadi marhub matlub, ya, sesuatu yang dia senangi, gitu. Benda yang dia senangi, ya kan? Itu kenapa kok rela dia berikan kepada kekasihnya, gitu. Misalkan dia punya uang, pun itu kan uang itu kan marhub, sesuatu yang dia cintai, dia sukai, gitu. Tapi dia akan memberikan uang itu kepada kekasihnya, gitu. Kenapa? Karena kepuasan batin, kelezatan yang dirasakan di dalam hatinya itu lebih utama, dan gairah yang dia rasakan itu lebih utama daripada benda yang dia sukai. Artinya ketika dia memberikan, ya kan, ketika dia memberikan sesuatu kepada kekasihnya, itu hati itu merasa nikmat, merasa lezat, gitu. Ketika dia mampu memberikan sesuatu kepada seseorang yang dia cintai, barang yang dia cintai itu
tidak lebih utama daripada kepuasan batinnya gitu loh. Jadi kepuasan batinnya itu lebih utama gitu daripada barang yang dia berikan kepada kekasihnya gitu. Li'anna nafsa, karena sesungguhnya jiwa atau diri seseorang ila mahbubiha, kepada kekasihnya, nafas aswakun, itu lebih beronto, kalau bahasa Jawa Timurnya lebih beronto. Aswak lebih lebih ya lebih dia cintai gitu. Lebih dia cintai gitu. Wa ila mumayalathu, dan kepada kecondongannya, mail ya, atau kepada cintanya mahbub, asbaku, itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan, ya kan? Jadi seseorang itu akan li'anna nafsa ila mahbubiha aswaq wa ila mumayalatahu asbaq. Li'anna nafsa ila mahbubiha aswaqun wa ila mumayalatahu asbaqun. Seseorang itu lebih kasmaran, lebih mencintai, lebih lebih ekstase, lebih ya mabuk kepayang kepada kekasihnya daripada apapun, daripada yang lainnya. Dan cintanya kepada kekasihnya itu akan lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Dia memiliki harta itu semua orang menyukainya, ya kan? Tapi dia lebih menyukai dan lebih mencintai kekasihnya daripada harta. Harta itu akan dia berikan kepada kekasihnya, karena kekasihnya itu lebih dia cintai daripada hartanya. Begitupun kalau dalam konteks sufi, ya kan? Contoh sufi Rabi'atul Adawiyah itu, dia mendedikasikan seluruh hidupnya, itu kan, itu untuk kekasih abadinya, yaitu Allah. Dia mau mengorbankan kehidupannya, dia meninggalkan kenikmatan duniawi, ya kan, melupakan kenikmatan duniawi demi kekasihnya, yaitu Allah. Abu Mansur Al-Hallaj, dia lebih mengutamakan ingin segera berjumpa dengan Allah, sehingga apapun rela dia korbankan itu, hatta dirinya sendiri gitu. Nah, cinta itu memabukkan, dan seseorang akan memprioritaskan kekasihnya daripada apapun gitu. Nah itu. Wa qad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, fama zurtukum amdan walakin nadal hawa ila haitun yahwal qalbu tahwa bihir rijlu. Fama zurtukum, saya tidak ziarah, saya tidak berkunjung kepada kamu sekalian,
amdan dengan sengaja, walakin dal hawa akan tetapi ya aku ini orang yang memiliki cinta itu. Ila haitsun kepada arah yahwa yang cinta terhadap haitsun al-qalbu hati, tahwa itu cinta bihi dengan haitsun ar-rijlu kaki. Nah itu. Jadi saya itu tidak berkunjung kepada kamu sekalian dengan amdan, dengan disengaja. Akan tetapi karena saya memiliki cinta. Itu. Nah, hati ini mencintai ya kan, kepada satu tujuan, kepada satu arah, sehingga kakiku ini pun mencintai untuk melangkah, bersemangat cinta untuk melangkah pada tujuan itu. Nah, artinya hati yang pecinta itu akan menggerakkan kakinya menuju tujuan yang dia cintai, gitu. Apa yang dicintai oleh hati akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk apa? Untuk dengan seksama untuk mencintai kekasih hatinya. Gitu. Kaki akan digerakkan oleh hati pecinta, gitu. Digerakkan untuk melangkah mengunjungi kekasihnya, gitu. Dalam dunia sufi misalkan guru itu dikunjungi oleh murid-muridnya, atau di dunia pesantren para alumni meskipun sudah jauh ada di Jakarta, dia berkunjung kepada gurunya yang ada di Kediri, yang ada di Jawa Timur, di Madura, dimanapun berada. Nah, karena murid mencintai guru, gitu. Bukti cinta seseorang itu dengan kehadiran. Bukti cinta seseorang itu dengan berkunjung, gitu loh. Kalau dalam syair ini, kaki ini akan melangkah untuk mengunjungi seseorang, gitu, karena didorong oleh rasa cinta, gitu. Wahada, adapun asbab atsamin, sebab memberi itu karena cinta. Wa inda khola, meskipun masuk hada, maksudnya masuk memberi karena cinta itu fi aqsamil atoi, dalam bagian tipologi pemberian. Fakhorijun, itu keluar an hadis sakhoi, dari batasan kedermawan, ya kan. Meskipun memberi karena cinta itu masuk pada tipologi pemberian, gitu, tapi dia keluar dari definisi dermawan, gitu loh. Ya kan, jadi kalau dermawan itu kan definisinya di atas itu tabarruk, memberi itu karena berbuat baik demi karena Allah, gitu. Artinya kalau karena Allah berarti kan tanpa modus apapun, gitu. Nah, itu dermawan. Nah, kalau memberi itu karena cinta, tapi ini kan berarti kan konteksnya itu cinta antar manusia, gitu. Cinta lawan jenis, atau cinta karena senang dalam
Iya, karena cinta itu memberi tapi keluar dari definisi sakho, definisi kedermawanan. Wa hakadha, demikian juga kharij an hadis sakho, al-khamisu, sebab yang kelima, wasadisu, yang keenam, min hadil asbabi, dari inilah sebab. Nah, jadi sebab yang kelima kita lihat. Oh ya, sebab kelima itu memberi karena ingin meraih jabatan. Yang keenam itu memberi karena untuk menolak serangan dari musuh. Ya ini sifatnya politis gitu ya. Sebab memberi karena ingin meraih jabatan. Sebab memberi karena tujuannya untuk menolak serangan dari musuh. Nah, pemberian ini pun, kedua tipologi pemberian ini pun, ini masuk kategori pemberian tapi tidak masuk atau keluar dari definisi as-sakho, yaitu atau dermawan. Tidak masuk kategori dermawan. Wa innama dzakarnahu, dan kita sudah menjelaskan, sudah menuturkan innama dzakarnaha. Nah, kita sudah menuturkan terhadap al-khamis terhadap as-sabab ats-tsamin itu lidukhuliha, karena masuknya as-sabab ats-tsamin. Oh ya, wa innama dzakarnaha, kita sudah menyebutkan atau sudah menjelaskan hak terhadap sabab as-samin, sabab al-khamis, dan sabab as-sadis. Lidukhuliha, karena masuknya sabab as-samin, al-khamis, dan sadis tahta aqsamil ata'i, di bawah tipologi pemberian. Ya, jadi kita menjelaskan tiga sebab tadi: pemberian karena ingin meraih jabatan, pemberian karena ingin menolak musuh, dan pemberian karena cinta kepada lain jenis atau kepada teman, ya. Itu bukan dermawan, tapi masuk pada kategori tipologi pemberian saja gitu. Artinya ini realitas sosiologis lah. Artinya ini Imam Mawardi menjelaskan, hanya ingin menjelaskan modus-modus atau sebab-sebab atau orientasi tujuan seseorang dalam memberi gitu. Nah, wasababu, adapun sebab at-tasi'u, yang ke-9, laisa, tidaklah sabab tasi itu bisa babin dengan sebab. Nah, yang memberi sebab yang ke-9 itu laisa bisa babin, memberi dengan tanpa ada sebab gitu. Ayyaf'ala, man itu melakukan dalika terhadap al-badlu li ghairi ma, karena selain sesuatu subiba yang disebabi. Artinya seseorang melakukan pemberian itu dengan tanpa sebab. Itu ya, ingin memberi saja begitu. Wa innama hiya, al-badlu itu hanya saja al-badlu, pemberian itu, minhu, dari man, sajiyatun, itu adalah watak, qad futira, yang man itu memang diciptakan sejak lahirnya itu, alaiha, atas sajiyah
Jadi memang wataknya seseorang itu senang memberi, senang sharing gitu. Jadi wataknya. Jadi bukan karena sebab, tapi karena memang karakternya, watak dari lahirnya itu dia senang memberi. Wasyimatun, dan tanda qadtubi'a yang seseorang itu diberi watak ya, dicetak oleh Allah itu biha dengan wasyimah. Jadi memberi itu ya adalah tanda gitu, ciri wanci, ciri khas gitu, yang diberikan pada watak seseorang itu. Fala yumayyizu, maka seseorang itu man itu tidak membedakan baina mustahikin, di antara orang yang memberi atau orang yang berhak mendapatkan pemberian, wa mahrumin, dan orang yang tidak berhak mendapatkan pemberian, atau orang yang mestinya dihalang-halangi dari pemberian. Wala yufarriqu, dan man itu tidak bisa membedakan baina mahmudin, di antara orang yang terpuji, wa madmumin, dan orang yang tercela. Jadi karena dia memang wataknya senang memberi gitu, sehingga dia tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih, tidak melihat apakah orang yang diberi itu, atau apakah orang yang menerima pemberian itu adalah orang yang berhak atau orang yang tidak berhak. Dia juga tidak melihat apakah orang yang menerima pemberian itu orang yang terpuji atau orang yang terhina atau orang yang tercela itu. Jadi karena memang wataknya. Jadi kan ada orang yang semacam itu memberikan bantuan tanpa diverifikasi pihak yang diberi bantuan itu, apakah dia berhak mendapatkan bantuan itu atau tidak berhak. Nah itu karena memang pemberiannya itu karena dia wataknya suka memberi gitu. Kama qala, sebagaimana berkata asyairu, penyair, laisa yu'tika lirraja'i wala lil khaufi lakin yaladzu ta'mal ata'i. Laisa, tidaklah man itu, yu'tika, man itu memberi, ka, terhadap kamu, lirraja'i, karena ada harapan, wala, dan tidak, lil khaufi, karena takut. Lakin yaladzu, akan tetapi man itu, orang itu merasa lezat, ta'mal ata'i, terhadap rasa memberi. Jadi orang itu memberi kepada kamu itu bukan karena dia ada modus, bukan karena dia ada keinginan sesuatu, bukan karena takut, akan tetapi dia memberi itu memang ketika memberi itu dia ada rasa nikmat gitu. Merasa kalau memberi itu lezat gitu, tapi tanpa ada tujuan apa-apa gitu. Wa qad ikhtalafa, dan sungguh terjadi perbedaan pendapat, annasu, manusia, para sosiolog, fi mithli hada, di dalam sesamanya man, maksudnya sesamanya orang yang memberi tanpa ada sebab itu. Hal yakunu, apakah ada, mithli hada ini mansuban, itu dinisbatkan ila sakhoi, kepada kedermawanan, fayuhmadu, kemudian mithli hada ini
dipuji, au kharijan atau keluar, anhu dari sakho, faidhamu maka mitli hada ini dicela. Jadi para pakar ya itu berbeda pendapat dalam menyikapi, dalam merespon orang yang memiliki watak memberi tanpa sebab itu. Ini masuk kategori dermawankah atau tidak? Masuk pada kategori terpujikah atau tercela? Nah, ini para pakar atau anas manusia, para sosiolog, antropolog, itu terjadi perbedaan pendapat. Atau para ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Wa qala, dan berkata kaumun, satu kaum. Ini pendapat yang pertama. Hadza, adapun inilah mitli hada, man huwa, yaitu hada as-sakhiyu, orang yang dermawan, tab'an, secara watak, tab'an dengan wataknya, wal jaudu, dan orang yang murah hati, karoman, itu dengan apa? Dengan kedermawanannya. Jadi satu kaum berpendapat orang yang memberi tanpa sebab itu adalah as-sakhiyu tab'an wal jawadu karoman. Orang yang memiliki watak dermawan gitu loh. Orang yang memiliki watak murah hati gitu. Wahua, adapun man, maksudnya mitli hada ini, ahakkuman, lebih hak-haknya seseorang, kana, yang ada man itu bihi dengan al-badlu, mamduhan, itu dipuji, wa ilaihi, dan kepada al-badlu, mansuban, itu dinisbatkan. Justru katanya orang yang memberi tanpa sebab ini adalah orang yang paling berhak untuk dipuji gitu. Dan orang yang paling berhak untuk dinisbatkan pada gelar kedermawanan gitu. Ini pendapat yang pertama. Wa qala, dan berkata Abu Tamam, ini syair lagi, min ghairi ma sababa yudni kafa sababa lil hurri ayyaztadi hurran bila sababin. Min ghairi ma sababa, dan dari tanpa sebab, yudni, yang mendatangkan sebab itu, kafa, cukup, apanya yang cukup, sababan, sebabnya, lil hurri, bagi orang yang merdeka, ayyaz tadi, yang hur itu meminta pemberian, hurron, terhadap orang merdeka, bila sababin, dengan tanpa sebab, ya kan? Ya, tanpa ada sebab itu ya sudah cukup menjadi sebab bagi orang yang merdeka, katanya, yang ingin meminta kepada orang merdeka lain dengan tanpa sebab. Ya kan? Menarik. Jadi tanpa sebab itu adalah sebab itu. Ya, jadi akhirnya sudah cukup bagi orang yang merdeka bahwa orang yang ingin minta sesuatu tapi diberi tanpa sebab pemberiannya, itu ya sudah dianggap sebagai sebab. Artinya sebab dalam pengertian ya dia karena dia suka. Artinya suka memberi adalah sebab
dia memberi gitu loh. Jadi sebabnya tidak ada sebabnya adalah sebab gitu. Orang memberi, dia hobi memberi, ya kan? Lah hobi memberinya itu adalah sebab dia memberi meskipun tidak ada modus gitu. Waqala, dan berkata Al-Hasan bin Sahal, apa yang dikatakan? Idza lam u'ti illa mustahiqqan. Idza lam u'ti, ketika aku tidak memberi, illa mustahiqqan, kecuali kepada orang yang berhak menerimanya, faka'anni, maka saya seperti itu saya memberi ghoriman, terhadap orang yang memiliki hutang. Nah ini, jadi kalau saya tidak memberi kecuali kepada yang berhak menerima, ya berarti seolah-olah saya ini memberi seolah-olah memberi kepada orang yang berhutang atau orang yang memiliki hutang dong, kata gitu. Jadi artinya kalau dibatasi gitu loh, Hasan bin Sahal ini mendukung pendapat yang pertama ini. Kalau saya ini tidak memberi kecuali hanya kepada orang yang berhak menerimanya, berarti seakan-akan saya ini memberi kepada gharim, kepada orang yang punya hutang. Kan salah satu mustahik, orang yang berhak menerima pemberian itu kan orang yang hutang. Nah, makanya saya artinya ingin dikatakan ya tidak begitu gitu Hasan bin Sahal itu. Jadi memberi itu ya orang yang berhak menerima ataupun tidak. Nah, itu tidak boleh dibatasi gitu loh. Kalau dibatasi hanya kepada orang yang berhak, seakan-akan saya ini hanya memberi kepada orang yang punya hutang untuk menolong agar dia bisa bayar hutang, kan gitu. Waqala, dan berkata asyarafu, asyaraf. Waqala, dan berkata Hasan bin Sahal itu, asyarafu, kemuliaan, ya kan, fissarofi, di dalam melewati batas. Ya, jadi Hasan bin Sahal itu mengatakan kemuliaan itu fissarof, dalam melewati batas, katanya gitu. Ya, ini menarik. Jadi misalkan contoh saja zakat fitrah itu 2,5 kilo misalkan. Nah, kalau menurut Hasan bin Sahal ini, asyarafu itu fissarofi. Jadi kemuliaan itu ada pada ketika melewati batas. Kalau diwajibkan zakat fitrah 2,5 kilo, maka kemuliaan itu apa? Kita kasih 1 kilo lagi, misalkan 3,5 kilo. Atau 1,5 kilo kita tambahin menjadi 4 kilo. Nah, ya kan? Nah, itulah kemuliaan, kata Hasan bin Sahal. Begitupun dalam bersedekah, katanya. Kalau bersedekah itu kita memberi pilih-pilih orang, nah, ya itu bukan begitu kemuliaan. Kemuliaan itu justru terletak pada tanpa batas. Itu menurut Hasan bin Sahal. Nah, kemudian dibantah sama orang. Faqila, kemudian dikatakan lahu kepada Hasan bin Sahal, la khairu fis sarafi, la khairu, tidak ada kebaikan sama sekali, fis sarafi, dalam melewati batas itu.
wala sarofa, dan tidak ada melebihi batas sama sekali fil khairi, di dalam kebaikan. Jadi perkataannya Hasan bin Sahal itu didebat oleh orang. Loh, di dalam melewati batas itu tidak ada kebaikan, katanya gitu. Begitupun di dalam kebaikan itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh melewati batas, gitu ya. Nah, ini didebat ya sama orang. Nah, ini menarik, wala sarofa fil khairi. Jadi tidak ada atau tidak boleh melampaui batas sama sekali fil khairi, dalam kebaikan. Ini orang mendebat Al Hasan bin Sahal yang mengatakan kemuliaan itu ada pada melewati batas, gitu. Waqala, dan berkata Al-Fadl bin Sahal, apa yang dikatakan al-ajbu, keanehan, aneh, gitu. Liman, kepada seseorang, yarju, yang man itu berharap, min fauqihi, dari atas nyaman, dari zat yang atas nyaman, yang ada di atas nyaman. Wa kaifa, bagaimana, yahrumu, ya kan, menghalang-halangi dalam memberikan man itu, man terhadap seorang, dunahu, yang sebawahnya man. Ini Fadl bin Sahal juga lalu kemudian membantu perkataannya Hasan bin Sahal. Lah, aneh dong, kata gitu. Aneh dong, orang kok dia berharap memohon kepada zat yang ada di atasnya, gitu. Dan bagaimana bisa dia menghalang-halangi dalam memberi kepada orang yang ada di bawahnya. Jadi makanya gini, zat yang fauqah, zat yang ada di atas manusia itu kan Allah. Jadi manusia itu memohon kepada Allah, ya kan. Nah, dan Allah itu memberikan tanpa pilih kasih, gitu kan, kepada siapapun rizki Allah berikan, gitu. Allah berikan rizki tanpa pilih kasih, ya kan. Nah, bagaimana mungkin, katanya, orang itu justru menghalang-halangi memberi kepada orang sebawahnya, kepada orang harus dipilah-pilah, bagaimana mungkin, katanya gitu. Wong Allah saja memberi itu tanpa pilih kasih, tanpa melihat-lihat, tanpa membatasi, nah, gitu loh. Bagaimana mungkin ketika mendapatkan rezeki lalu kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang tertentu saja, gitu. Menarik ini. Wa qala, dan berkata Bashar, wa man nasu illa sahibaka faminhum sakhiyun wa ma'lulul yadani minal bukhli fasamih yadan ma kanatka fa innaha tuqillu wa tuthri wal awadilu fisyughli. Wa man nasu, tidaklah manusia, illa sahibaka, kecuali dua temanmu. Faminhum, di antara nas itu, sakhiyun, orang yang dermawan. Wa ma'lulul yadaini, dan orang yang dibelenggu, minal bukhli, dari pelit. Jadi tidak ada manusia kecuali hanya dua teman bagimu. Teman yang pertama sakhiyun, orang yang dermawan.
Teman yang kedua adalah kedua tangannya dibelenggu oleh kepelitan gitu, yaitu pelit gitu. Hanya ada dua saja teman itu. Gitu. Apakah teman itu dermawan ataukah pelit, gitu aja katanya gitulah. Fasamih yada ma'am kanat kafa innaha, fasamih, maka kamu harus dermawan, harus toleran. Yadan terhadap pemberian. Ma'am kanatka, selagi yad itu memungkinkan ka terhadap kamu. Fa innaha, maka sesungguhnya yad tuqillu, itu mensedikitkan yad itu, wa tuthri, dan memperbanyak yad itu kepada harta orang lain. Wal awadilu, adapun orang yang cacat, orang yang hina fisyugli, itu di dalam kesibukan. Nah ya, jadi fasamih, kamu haruslah toleran, dermawan terhadap pemberian selagi mungkin dilakukan, ya kan? Jadi pemberian itu ya kadang sedikit, kadang banyak gitu. Tapi orang yang hina itu orang yang merasa sibuk dan tidak sanggup atau mengada-ngada, sehingga dia merasa tidak punya waktu untuk memberi gitu loh, saking sibuknya. Nah, ini pendapat yang pertama. Waqala, dan berkata akhoruna, orang-orang lain, para pakar yang lain. Ini pendapat yang kedua. Hadza, adapun al-badlu atau pemberian dengan tanpa sebab ini, dengan tanpa membedakan antara mustahik ataupun bukan, kharijun, itu keluar, minas sakhoi, dari kategori dermawan, al-mahmudi, yang terpuji, ya kan? Keluar kemana? Ila sarofi, pada sifat israf, berlebihan, wa tabdiri, dan boros, al-madbumi, yang tercela, ya kan? Jadi pendapat yang kedua bahwa memberi tanpa sebab, memberi tanpa melihat seorang yang menerima pemberiannya itu berhak atau tidak, itu sudah keluar dari kategori kedermawanan yang mulia. Keluar apa? Keluar pada saraf wa tabdir, sifat berlebihan dan pemborosan gitu, yang tercela. Jadi pemborosan pun dianggap ya tercela, dan berlebihan juga tercela. Li'annal ato, nah ini, karena sesungguhnya pemberian, idza kana, ketika ada, atau itu li ghairi sababin, karena tanpa sebab, karena maka ada al-man'u, itu mencegah, apa yang li ghairi sababin, itu karena tanpa ada sebab, ya. Ketika memberi itu tanpa sebab, maka melarang pun tanpa sebab, gitu katanya. Li'annal mala, karena sesungguhnya harta, yuqillu, itu sedikit, anil hukuki, daripada hak-hak yang harus ditutupnya. Wayak suruh, dan sedikit atau pendek, anil wajibati, daripada kewajiban-kewajiban, ya kan? Jadi antara harta dan hak atau kewajiban, harta itu teramat sedikit gitu. Jadi hak dan kewajiban itu banyak, sementara harta sedikit gitu. Fa idza a'ta, maka ketika man itu memberikan terhadap mal, ghairul mustahiqi, terhadap selain orang yang berhak,
faqad yamna'u, maka man itu mencegah mustahiqon terhadap orang yang berhak. Iya kan? Jelas. Jadi kalau orang itu memberikan hartanya pada seseorang yang bukan haknya, berarti sama saja dia mencegah orang yang berhak itu untuk mendapatkannya. Ya kan? Jadi misalkan dia sedekah 100.000 kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu sama saja dengan dia mencegah orang yang berhak untuk mendapatkan 100.000 itu. Jadi kesempatan menerima bagi mustahik, bagi orang yang berhak menerimanya itu hilang. Karena pemberiannya disalah alamatkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Gitu. Wama, dan sesuatu yanaluhu yang man itu memperoleh hu terhadap ma minad dami dari cela atau dari hikayat. Yamna'u yang mencegah al mustahiqu orang yang berhak, aksaru itu lebih banyak, mimma dari sesuatu yanaluhu yang man itu memperoleh hu terhadap ma minal hamdi dari pujian, li'ita'i ghairil mustahiqi, karena memberi pada selain mustahiknya. Ya kan? Wa hasbuka, mencukupi ka terhadap kamu, daman celanya, biman terhadap seorang, kanat yang ada, af'aluhu perbuatannya, man tasduru itu keluar, af'al itu an ghairi tamyizin dari tanpa membeda-bedakan, wa tujadu dan ditemukan af'al itu li ghairi illatin karena tanpa sebab. Ya kan? Jadi ini cukuplah sebagai celah bagi kamu dari seorang yang ya af'aluhu perbuatannya itu keluar dengan tanpa membedakan dan ditemukan karena tanpa alasan. Nah ini, jadi pada akhirnya orang yang mestinya berhak mendapatkannya justru tidak mendapatkannya, orang yang mestinya tidak mendapatkan justru mendapatkannya. Akhirnya itulah itulah yang tercelanya seperti itu gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala mahlur Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal batsi fataq'uda maluman mahsura. Ya kan? Firman Allah, wala taj'al, dan janganlah kamu jadikan yadaka terhadap tangan kamu maghlulah yang dibelenggu, ila unukika kepada leher kamu, wala tabsutha, dan janganlah membeber atau merentangkan ya, membeber tangannya, kulal batsi dengan beberan yang sebut nih. Ini apa? Membeber itu gini. Ini apa? Melebarkan. Oh, yang melebarkan atau melebarkan tangannya. Fataq'uda, maka kamu sebabnya kamu itu lemah, maluman, dihina, mahsuron, yang nelangsa. Fanaha, maka Allah itu mencegah anbat siha dari membentangkan tangannya, membentangkan yadaka sarofan, karena berlebihan.
Jadi Allah itu wala tabsutha kullal basti, janganlah kamu membentangkan tanganmu dengan bentangan yang sempurna. Jadi wanaha an batsiha sarafan. Allah itu melarang untuk membentangkan tangannya karena berlebihan, artinya memberi sesuatu secara berlebihan kepada orang-orang yang salah alamat gitu, kepada orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan pemberian. Itu tidak boleh. Ini Al-Qur'annya bicara seperti itu, katanya gitu. Kamanaha, sebagaimana Allah mencegah an qabdiha, dari menggenggamnya yad bukhlan terhadap kepelitan, fadalla maka menunjukkan ala istiwa'il amrayni, atas samanya dua sesuatu, zaman hinanya, wa ala ittifaqihima, dan atas sepakatnya amrayni lauman hinanya. Wa qala, dan berkata asyairu penyair, wa kanal malu ya'tinaka fakanna nabdhuruhu wa laysa lana aqulu falamma antawallal malu anna fa'aqalna hina laysa lana udhulu. Wa kana, dan ada al-malu harta, ya'tina yang kita mendatangkan, faka'anna maka seakan-akan kita, nubadziruhu saya atau kita itu boros terhadap mal, laisa, dan tidak ada lana bagi kita uqulun angan-angan. Jadi ketika harta itu ada pada kita, maka seolah-olah kita itu boros kepada harta itu dan tidak mengangan-angannya. Falamma antawalla, maka ketika sudah berpaling al-malu harta anna dari kita, aqalna maka angan-anganlah kamu hina laisa, ketika tidak ada, akal itu lana bagi kita, hina qala dan tidak ada lasnat bagi kita fudulu lebihan harta. Enggak. Walasna, dan tidak ada lana bagi kita uqulun angan-angan. Jadi wa kanal malu ya'tina faka'anna nubadziruhu wa laysa lana aqulun, dan tidaklah harta yang kita datangkan itu seperti kita itu kalau kita boros terhadap harta itu, maka falaysa lana aqulun, kita itu tidak punya akal, seperti orang tidak punya akal atau tidak punya cita-cita, tidak punya angan-angan. Falamma antawalla, ngeloncat. Fanaha, kemudian Allah itu mencegah anbastiha, dari membentangkan yad sarofan karena berlebihan. Jadi Allah melarang orang memberi dengan berlebihan, apalagi kepada orang yang tidak berhak. Kamanaha, sebagaimana Allah mencegah an qabdiha, dari menggenggam yad tangan, bukhlan terhadap kepelitan. Jadi Allah pun melarang seorang pelit gitu loh. Jadi boros tidak boleh, berlebihan tidak boleh, pelit pun tidak boleh. Fadalla, maka menunjukkan, ya kan, firman Allah itu wala taj'al yadaka, ini
ala istiwa'il amrayni atas persamaan dua hal daman, yaitu hinanya, wa ala ittifaqihima dan atas kecocokannya dua hal amrayni itu lauman hinanya. Jadi sama-sama terhina dan cacat bagi orang yang boros, bagi orang yang berlebihan, dan bagi orang yang bakhil atau orang yang pelit gitu ya. Wa qala dan berkata asy-syairu penyair, apa yang dikatakan wa kanal malu ya'tina faka'anna nubadziruhu wa laysa lana uqulu. Wa kana dan ada al malu harta ya'tina itu kita mendatangkan, artinya kita punya harta gitu loh. Faka'anna maka fakana maka kita ada nubadiruhu kita itu boros terhadap mal. Jadi tapi kita boros, walaisa dan tidaklah lana bagi kita ukulun orang yang punya angan-angan, punya akal. Jadi kita tidak punya akal katanya gitu. Kalau boros. Falamma antawalla maka ketika sudah berpaling al malu harta anna dari kita, aqalna maka kita angan-angan. Haina laisa ketika tidak ada lana bagi kita pudun lebihan harta. Ya kan? Ketika harta itu sudah berpaling dari kita, maka kita baru berangan-angan, baru berpikir, ternyata kita tidak punya lebihan harta itu. Qalu akhorun itu berkata, maksudnya pendapat yang kedua yang tidak setuju kalau memberi itu tanpa dipilah-pilah orang yang menerimanya. Wali annal ato'a karena sesungguhnya memberi wal man'a dan mencegah ato, artinya memberi ataupun tidak memberi, idza kana ketika ada ato dan mani itu li ghairi illatin dengan tanpa alasan, afdoya itu mendatangkan alman awal al-ato itu ila damil mamnu'i pada tercelanya sesuatu yang dicegah, wakillati syukril mu'to dan sedikitnya syukurnya orang yang diberi, ya kan? Jadi kalau orang yang diberi itu tidak berhak menerima karena dia kaya, ya dia sedikit bersyukurnya. Beda dengan orang yang miskin, mustad'afin, fakir, yatim piatu, ketika diberi dia akan merasa bersyukur sekali, gitu kan, dan akan mendoakan orang yang memberi. Tapi kalau orang kaya diberi sesuatu, ya dia biasa saja, tidak merasa bersyukur, itu biasa saja gitu. Itu sedikit. Wa amal mamnu'u adapun orang yang dicegah memberi, fali annahu maka karena sesungguhnya mamnu qad faddala itu man itu mengutamakan alaihi atas mamnu faddala mengutamakan ya man terhadap seseorang siwahu yang selainnya mamnu. Ya kan, orang yang dicegah memberi ya karena dia mengutamakan orang lain. Wa amal mu'ta adapun orang yang diberi, fa innahu maka sesungguhnya mu'ta wajada menemukan dalika terhadap atau ittifaqan dengan kesesuaian atau kecocokan, warubama amala dan terkadang mengangan-angan bil ittifaqi dengan kecocokan, ad'afan berlipat-lipat. Ya, artinya kalau cocok, ternyata orang yang menerima itu, orang yang diberi itu cocok, yaitu dia akan mendapatkan lipat ganda fasoro maka jadi dalika atau mufdian
mendatangkan ila istilabid dhammi, pada menarik dzam celah, wa ihbati syukri, dan melebur syukur, ya kan. Jadi ini alasan pendapat yang kedua bahwa memberi itu akan bahaya kalau tidak dilihat siapa yang menerimanya gitu. Kalau misalkan orang yang menerimanya siapa saja, baik fakir miskin ataupun kaya atau middle class atau high class, itu bahaya kalau misalkan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan, baik, tapi kalau tidak ya tidak baik itu. Jadi akan ibaratnya memberi pun, kata pendapat yang kedua, itu ada aturannya. Memberi pun ada waktunya. Memberi pun ada orang yang berhak menerimanya. Itu. Jadi tidak sembarangan memberi gitu. Nah itu ada dua pendapat dalam menyikapi orang yang memberi tapi tanpa sebab. Ya itulah pengajian pada pagi hari ini, dicukupkan sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.